Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayanti dari kelas manajemen 19L. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dan produktivitas, di mana pengertian dari produksi itu sendiri ialah proses pencipta barang dan jasa, sedangkan operasi adalah suatu kegiatan yang mengelola faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk, barang, dan jasa agar bernilai tambah melalui proses transformasi. Sehingga muncullah pengertian dari manajemen operasional, yaitu serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa kita mempelajari manajemen operasional? Ada 4 alasan mengapa kita harus mempelajari manajemen operasional. Yang pertama, manajemen operasional adalah satu dari 3 fungsi utama yang setiap organisasi. Kita mempelajari bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka bagi perusahaan yang produktif. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang ketiga, untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dan yang terakhir adalah manajemen operasi adalah bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Manajemen operasi mempunyai sasaran dan fungsi. Manajemen operasional, sasarannya adalah mewujudkan efisiensi biaya dalam proses produksi baik barang maupun jasa, kualitas yang tinggi, penyerahan tepat waktu atau cepat, dan peralatan produksi dapat segera dialihkan untuk mengerjakan produk lain. Hal yang dilakukan oleh manajer operasi, seorang manajer yang baik melaksanakan fungsi-fungsi dasar manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengarahan, dan pengendalian. Manajer operasi menerapkan proses manajemen ini pada pengambilan keputusan dalam fungsi manajemen operasional. Terdapat 10 bidang keputusan manajemen operasional, yaitu pertama, perancangan produk dan jasa. Yang kedua, pengelolaan kualitas. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas strategi lokasi. Yang kelima, strategi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan perancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Yang kedelapan, persediaan, perencanaan kebutuhan bahan baku, dan JIT, just in time. Yang kesembilan, penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek. Yang terakhir, yang ke-10 adalah perawatan. Manajemen operasi mempunyai tujuan yang mengarahkan organisasi atau perusahaan itu dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan pasar, menghasilkan output secara efisien, menghasilkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien, sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan, dan menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Adapun kegiatan operasi dalam sektor jasa. Jasa adalah aktivitas yang biasanya menghasilkan produk tidak nyata
misalnya pendidikan, hiburan, penginapan, pemerintahan, keuangan, dan layanan kesehatan. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, beberapa tantangan yang berubah bagi manajemen operasi. Yang pertama, fokus global. Yang kedua, kinerja just in time. Ketiga, bersekutu dengan rantai pasokan. Yang keempat, pengembangan produk yang tepat. Yang kelima, kustomisasi massal. Keenam, pemberdayaan pekerja. Ketujuh, produksi yang peka lingkungan. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Semakin efisien kita melakukan perubahan ini, kita menjadi semakin produktif dan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih efisien. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan dua cara, yaitu pengurangan input dengan tetap menjaga output konstan. Yang kedua, peningkatan output dengan tetap menjaga input konstan. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas ada dua. Yang pertama, produktivitas faktor tunggal dan produktivitas multifaktor. Produktivitas faktor tunggal. Produktivitas faktor tunggal mempunyai rumus, yaitu produktivitas output per input. Sedangkan produktivitas multifaktor mempunyai rumus, produktivitas sama dengan output per tenaga kerja plus bahan baku plus energi dan modal plus D2. Ada 3 variabel produktivitas, yaitu tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tenaga kerja. Peningkatan kontribusi tenaga kerja pada produktivitas disebabkan oleh tenaga kerja yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan bergizi baik. 3 variabel pokok yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. 1. Pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. Kedua, kecukupan gizi dari tenaga kerja. Ketiga, biaya sosial yang membuat tenaga kerja tersedia. Modal. Manusia merupakan makhluk hidup yang memanfaatkan peralatan. Investasi modal merupakan salah satu peralatan tersebut. Manajemen merupakan faktor produksi dan sumber daya ekonomi. Manajemen bertanggung jawab memastikan tenaga kerja dan modal yang digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Sekian dari penjelasan tentang operasi dan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.